Ada DPRD dukung pembentukan DOB atau Daerah Otonomi Baru Tasik Utara. Ini menjadi kajian yang sangat menarik ya, Baraya Kabar Priangan. Kenapa? Karena apresiasi masyarakat terhadap pembentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kabar Priangan yang berada di wilayah Priangan Timur. Perkenalkan, saya Teguh Arifianto. Saya adalah redaktur dari Kabar Priangan. Dalam malam ini atau mohon maaf pagi ini, saya akan mengulas berita dari Kabar Priangan edisi Jumat 20 Desember 2024. Di sini di headline halaman muka atau halaman pertama ada DPRD dukung pembentukan DOB atau Daerah Otonomi Baru Tasik Utara. Ini menjadi kajian yang sangat menarik ya, Baraya Kabar Priangan. Kenapa? Karena apresiasi masyarakat terhadap pembentukan daerah otonomi baru itu sangat luar biasa. Mengingat dengan kehadiran daerah otonomi baru, kabarnya akan mempercepat proses pelayanan ataupun peningkatan ekonomi masyarakat. Dan dalam pemberitaan di Kabar Priangan ini mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini dari fraksi Gerindra sebagai pemenang dari kontestasi Pileg kemarin. Begitu yang di halaman pertama ya. Untuk berikutnya saya akan buka nih Garut dan Sumedang. Halaman Garut dan Sumedang, kabarnya Kejari Sumedang berhasil menyelamatkan uang negara 754,5 juta. Sebuah angka yang cukup fantastik. Kalau dalam jurnalistik ini namanya magnitude, menyangkut dengan angka yang cukup luar biasa dari 4 pekerjaan proyek Dinas PUPR. Ya, mudah-mudahan tidak hanya di kali ini aja, tapi tetap APH, aparat penegak hukum, semakin giat, semakin gencar untuk memberantas korupsi yang ada di Tasikmalaya khususnya. Apalagi ini Bapak Presiden Prabowo sudah berkali-kali mencanangkan beliau akan memberantas upaya atau tindak pidana korupsi. Sepakat Bapak Presiden. Oke, berikutnya dari Kabupaten Tasikmalaya ya, tetap di edisi Jumat tanggal 20 Desember 2024. Ribuan botol miras dan knalpot brong, katanya brong ya, kalau dalam kalimat saya itu knalpot berisik ya, dimusnahkan dalam hal ciptakan kondisi aman saat liburan Nataru. Memang betul, kami sebagai masyarakat dan insan jurnalis sepakat Bapak Polisi berantas peredaran miras, apalagi saat Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Kenapa? Karena dari miras itu awal dari tindak kriminal. Kenapa? Karena tindak kriminal itu biasanya di luar batas kesadaran. Makanya sebagai masyarakat Tasikmalaya dan wilayah Priangan Timur, kami sepakat dan apresiasi positif kepada Bapak Polisi, Bapak Polisi ya. Dan mohon tidak hanya kali ini aja Pak Polisi ya, tapi tetap memberantas peredaran miras yang ada di Tasikmalaya khususnya dan Priangan Timur umumnya yang mencakup peredaran koran kami. Dan termasuk juga nih knalpot brong katanya ya, yang ratusan knalpot brong diberantas oleh Bapak Polisi atau disita dan dirazia dan dimusnahkan. Kenapa knalpot brong mendapat apresiasi dirazia? Karena Pak, itu Pak Polisi sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dengan suara yang sangat berisik Pak. Oke, saya apresiasi Pak, dan kami apresiasi sebagai masyarakat. Dan juga kabarnya dengan knalpot brong itu akan menciptakan jiwa remaja yang ugal-ugalan hingga pada akhirnya terlibat aksi gangster yang saat ini cukup meresahkan wilayah Tasikmalaya. Makanya sebagai masyarakat, warga Tasikmalaya, dan sebagai insan jurnalis,
kami sepakat Pak untuk menindak tegas miras dan knalpot brong, khususnya untuk jelang Natal dan Tahun Baru. Oke, apa lagi? Dari Tasikmalaya udah, Garut Sumedang udah. Ciamis dulu nih. Di Ciamis wartawan kami melaporkan limbah sagu aren jadi campuran pakan ternak. Dan ini dipraktekkan di kelompok tani Balebat Desa Dewasari. Oke, luar biasa nih masyarakat, inovatif banget, sehingga menjadi inspirasi bagi masyarakat yang lain untuk tetap menciptakan sesuatu yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Ada lagi katanya anjing liar kagetkan penghuni rumah, dievakuasi petugas damkar. Oke, kalau memang berbicara masalah anjing liar, apalagi musim kemarau kemarin kabarnya turun dari gunung masuk ke permukiman warga dan memangsa hewan ternak. Itu cukup mengganggu masyarakat ya, sehingga masyarakat intens untuk melakukan ronda malam. Karena kenapa? Ya sayanglah ternak yang sudah dipelihara sejak kecil dan siap untuk dijual habis dimakan anjing liar tersebut. Berikutnya saya akan sampaikan atau ulas berita di daerah Banjar dan Pangandaran ya. Penataan Pantai Pangandaran dengan biaya 28 miliar dikebut. Memang harus dikebut Pak. Kenapa? Karena besok nih Pak, liburan Natal dan Tahun Baru. Masyarakat Indonesia khususnya, umumnya luar negeri ini udah terkenal kan Pangandaran, ke mancanegara akan berlibur di Pangandaran. Makanya dengan penataan yang bagus membuat pengunjung, pelancong semakin betah, semakin nyaman, dan semakin tertarik lagi untuk berkunjung ke Pangandaran. Hingga pada akhirnya Pak akan meningkatkan PAD alias pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Tasikmalaya, dan juga akan meningkatkan geliat ekonomi masyarakat. Ya Kak, betul Pak, halus dikebut nih Pak. Mudah-mudahan tidak dicoceng Pak ya. Jangan dong Pak, nanti Pak Prabowo marah Pak. Berikutnya apa lagi nih? Ada di Kota Tasikmalaya, di halaman Kota Tasikmalaya edisi Jumat 20 Desember 2024, di halaman 6, HIV atau Human Infectious Virus, penyakit menular yang sulit menular. Ya mungkin ini hanya statement aja, yang pasti penanganannya terganjal stigma negatif. Memang HIV AIDS itu menjadi stigma sampai saat ini, masih menjadi stigma bagi masyarakat secara umum. Bahkan ada yang menganggap bahwa HIV AIDS itu adalah penyakit kutukan. Padahal sejatinya penyakit itu memang ada gitu, bukan kutukan gitu. Itu biasanya balad kabar priangan, sobat kabar priangan nih, menularnya bisa jarum suntik, bisa mohon maaf hubungan seks bebas, dan juga transfusi darah. Makanya bagi mereka yang penasun ya, pengguna narkotika jarum suntik, mudah-mudahan mulai saat ini semakin berkurang dan dikurangi, sehingga penularan dan penyebarannya tidak sampai ke orang lain. Apalagi nih Baraya Kabar Priangan, kasihan kalau sudah berkeluarga, amit-amit ya, kalau misalkan si suaminya pengguna terus teridap hingga menular ke istrinya yang tidak tahu apa-apa, atau bahkan kepada anaknya yang tidak tahu apa-apa, kan kasihan. Makanya mudah-mudahan dengan ulasan ini, dengan pemberitaan ini, masyarakat semakin tersadar untuk lebih menjauhkan kepada hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit HIV AIDS gitu ya. Oke, ada 45 halaman kabar priangan yang sudah saya ulas, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, ada satu hal lagi nih. Ada berita-berita yang masuk ke redaksi untuk terbitan besok, tapi hanya ulasan
sedikit aja. Kenapa? Kenapa kalau saya dibahas nggak baca koran dong, atau nggak baca berita dong. Oke, wartawan kami dari Ciamis ya, dari Pangandaran, katanya 3.500 botol miras berbagai merek di Pangandaran dimusnahkan. Top. Berita lebih selengkapnya baca besok. Oke, ada lagi dari masih Pangandaran ya. Ini wajah Taman Pesona Pangandaran menyambut tahun baru 2025. Bagaimana katanya? Aduh, yang penting besok berangkat aja ke Pangandaran, ke sana berlibur. Apa yang terjadi di sana seperti yang dalam berita ini. Tapi kalau saya baca semua nanti nggak bisa baca koran dong. Oke, berikutnya dari Sumedang. Polres Sumedang melakukan apel gelar pengamanan Nataru atau Natal dan Tahun Baru 2024. Bagus Pak, tetap sehat Pak Polisi. Jaga kondusivitas tapi tetap jaga kesehatan Pak. Salut Pak. Dari Sumedang masih ya, jelang perayaan Nataru, ketersediaan Bapokting di Sumedang masih relatif aman. Bapokting apa nih? Oh, kebutuhan pokok penting atau sembako ya. Kalau kemarin ini di Sumedang ya, berita yang masuk nih jam 1 siang. Oke, dari Kota Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya Kota siapkan pengamanan Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Wartawan kami sudah melaporkan ini untuk terbit besok. Bagaimana kata Pak Kapolres? Baca aja besok ya Pak ya, untuk edisi Jumat berarti ya, edisi Sabtu tanggal 21 Desember 2024. Dan berikutnya dari Ciamis, katanya wartawan kami melaporkan tumbangkan Persipasi 1-0, BSGC Ciamis semakin kokoh di puncak klasemen grup A Liga Nusantara. Mantap PSGC nih, luar biasa, semoga masuk ke Liga 1 ya. Dan bisa dilihat di televisi, dan apa sih namanya, pendukung PSG itu Galuh ya, Galuh Mania atau apalah. Doakan klub sepak bolanya biar masuk ke Liga 1 ya. Dari Ciamis juga ada nih, wartawan kami melaporkan 463 peserta CPNS Ciamis ikut SKB, nilai akan ditentukan Panselnas. Bagaimana pemberitaannya? Baca aja besok untuk edisi Sabtu tanggal 21 Desember 2024. Itu mungkin ulasan yang sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan tetap baca kabar priangan, dan juga jangan lupa online-nya juga ya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.